Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatika Nurtias dan nomor NIM 3131180121. Pada video kali ini saya akan menjelaskan versi-versi pada Android dan iOS. Disimak ya. Untuk versi Android yang pertama yaitu ada 1.0 Alpha, dirilis pada tanggal 23 September tahun 2018. Di Android Alpha ini, fitur-fiturnya ada Play Store, kamera, web browser, pemutar media, Google Maps, streaming YouTube, SMS, dan MMS. Untuk kekurangan pada versi ini adalah belum memiliki nama sehingga masih belum mudah diingat oleh masyarakat serta belum dirilis secara komersial. Untuk selanjutnya ada Android 1.1 Beta, dirilis pada tanggal 9 Februari tahun 2009. Pada versi ini dilakukan perbaikan guna untuk memperbaiki bugs dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. HTC merupakan salah satu smartphone Android pertama yang menggunakan versi 1.1 beta ini. Yang ketiga ada Android 1.5 Cupcake, dirilis pada tanggal 30 April tahun 2009. Untuk fitur tambahan terdapat sudah support Bluetooth, soft keyboard dengan redaksi teks dan record. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial dan berawal versi ini Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang akan dirilisnya selanjutnya. Ada Android 1.6 Donut, dirilis pada tanggal 15 September tahun 2009. Untuk fitur tambahan diantaranya ada presentasi daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau sering disebut dengan Play Store. Untuk pertama kalinya, Android mendukung resolusi layar ganda. Pembaruan besar-besaran dilakukan pada Play Store dan status beta pun dicabut di versi Donut. Beberapa fitur terbaru Android Market diantaranya tampilan yang sebelumnya berwarna dasar hitam menjadi lebih berwarna sehingga perpaduan putih, abu-abu, dan hijau. Selanjutnya ada Android 2.0 X-Lite, dirilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2009. Beberapa aplikasi dengan fitur yang baru yaitu ada Google Maps dibekali dengan fitur navigation. Pembaruan juga banyak diberikan untuk aplikasi web browser dengan hanya mengetikkan kata kunci di address bar, menyimpan bookmark dengan gambar thumbnail dari situs web, double tap untuk zoom in dan zoom out, serta dukungan untuk HTML5. Selain itu, tombol on screen mulai diperkenalkan. Kamera juga diperbarui dengan fitur flash dan opsi untuk menyimpan foto di penyimpanan internal maupun SD card. Android 2.2 Froyo, dirilis pada tanggal 20 Mei tahun 2010. Terdapat pembaruan di Android 2.2 ini yaitu membawa beberapa fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, dukungan animasi GIF pada web browser, aplikasi instalasi untuk perluasan memori. Salah satu sistem operasi Android yang juga telah disempurnakan, tujuannya tentu untuk meningkatkan kecepatan kinerja suatu sistem Android. Berikutnya ada Android 2.3 Gingerbread, dirilis pada tanggal 6 Desember 2010.
Terdapat fitur tambahan pada versi ini yaitu on-screen keyboard copy paste, dukungan untuk near field communication, internet calling, download manager. Selain itu, dukungan untuk kamera depan juga dimulai pada versi ini. Android versi ini juga telah diadopsi oleh salah satu perusahaan smartphone paling terkenal pada waktu itu, yaitu Samsung, dengan menanamkan sistem operasi ini dalam smartphone seri Nexus-nya. Dan selanjutnya ada Android 3.0 Honeycomb, dirilis pada 22 Februari tahun 2011. Versi ini mendukung multiprosesor dan akselerasi hardware untuk grafis serta virtual button, dukungan obrolan video dengan Google Talk. Dalam versi Honeycomb ini dirancang untuk perangkat dengan ukuran layar yang lebih besar seperti tablet dan komputer, sedangkan Gingerbread dirancang untuk perangkat smartphone. Dan selanjutnya ada Android 4.0 Es Cream Sandwich, dirilis pada tanggal 19 Oktober 2011. Dalam versi ini, Android 4.0 membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditujukan untuk tablet atau PC. Selain fitur yang sebelumnya ada di Honeycomb, versi 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lain seperti perbaikan antarmuka dan kostumisasi widget. Semua navigasi bisa dijalankan secara on-screen, sehingga perangkat Android hanya membutuhkan dua tombol fisik yaitu power dan volume. Dan selanjutnya ada Android 4.1 Jelly Bean, dirilis pada tanggal 9 Juli tahun 2012. Untuk versi ini, Google Now mendapatkan pembaruan besar dengan akses yang jauh lebih mudah. Hanya dengan sekali swipe dari home screen, pengguna bisa mengakses berbagai informasi penting seperti kalender, email, laporan cuaca, dan lain sebagainya. Keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard. Untuk Android 4.4 KitKat, dirilis pada tanggal 31 Oktober tahun 2013. Untuk versi ini, Android meningkatkan optimalisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik, seperti pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, screen recording untuk merekam kegiatan yang terjadi pada layar smartphone, peningkatan akses notifikasi, New Translucent System UI, sistem white setting untuk closed captioning. Versi KitKat ini dioptimalkan berjalan pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari versi Android sebelumnya. Disarankan perangkat harus memiliki minimal RAM 512 MB. Dan selanjutnya ada Android 5.0 Lollipop, dirilis pada tanggal 12 November 2014. Beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu Material Design dan fitur Factory Reset Protection untuk menjaga smartphone agar tidak di-reset apabila smartphone itu hilang. Pada versi ini pertama kalinya menerapkan filosofi Material Design. Google juga menggantikan Dalvik VM dengan Android Runtime untuk mempercepat proses kompilasi sehingga aplikasi dapat lebih cepat dan lancar dari versi yang sebelumnya. Dan selanjutnya ada Android 6.0 Marshmallow, dirilis pada 5 Oktober 2015. Beberapa fitur terbaru yang telah ditambahkan pada versi ini yaitu tersedianya Memory Manager untuk melihat penggunaan memori, kontrol volume pun dipisah untuk perangkat, media, dan alarm.
menjalankan beberapa aplikasi pada total letak dengan dukungan multi-Windows. Pada versi ini, dari segi keamanan sendiri adalah pertama kalinya yang mendukung autentikasi sidik jari atau fingerprint. Dan selanjutnya ada Android 7.0 Nougat yang dirilis pada tanggal 22 Agustus tahun 2016. Untuk fitur tambahan dari Android Nougat seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF secara langsung, asisten digital yang sebelumnya bernama Google Now di versi ini diubah menjadi Google Assistant. Notifikasi pun mendapatkan pembaruan besar berupa pengelompokan pemberitahuan sehingga lebih efisien. Selain itu, juga mendukung multitasking yang memungkinkan pengguna untuk melakukan splitting antar aplikasi. Dengan demikian, pengguna bisa membuka aplikasi lain tanpa harus menutup aplikasi yang sedang dijalankan. Untuk Android 8.0 Oreo dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2017, ada beberapa fitur yang lebih terupdate, yaitu lebih berfokus pada kecepatan dan efisiensi. Kecepatan boot up 2 kali lebih cepat, aplikasi yang berjalan di latar belakang lebih diperketat untuk lebih menghemat baterai, emoji yang diperbaharui dan diperbanyak. Notifikasi juga bisa dipersonalisasi lebih jauh, di mana pengguna bisa memilih untuk menyalakan atau mematikan notifikasi dari aplikasi tertentu, mengurutkan notifikasi berdasarkan skala prioritas aplikasi. Dan selanjutnya ada Android 9.0 P dirilis pada tanggal 6 Agustus tahun 2018. Fitur terbaru dari Android P ini yaitu Digital Wellbeing yang digunakan untuk memantau durasi penggunaan smartphone, aplikasi yang paling sering digunakan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pengguna terhadap smartphone. Notifikasi pun diperbarui kembali dengan fitur kontrol yang lebih lengkap. Ada pula fitur yang lainnya yang diusung seperti adaptive brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis. Dan selanjutnya Android 10 dirilis pada 3 September 2019. Fitur terbaru dari Android 10 yaitu tema gelap, smart reply, navigasi gestur baru, kontrol lokasi, live caption, focus mode, notifikasi intuitif, family link update, dan project mainline. Android 10 adalah versi paling baru dari Android. Pada versi beta, Google menggunakan kode nama Android Q. Untuk versi ini, pihak Google menyatakan Android 10 dirilis tanpa nama makanan layaknya versi-versi yang sebelumnya. Dan yang paling terbaru pada tahun ini adalah ada Android 11 yang dirilis pada 8 September 2020. Beberapa fitur yang terbaru dari OS Android 11 ini seperti Bubbles, Conversation Notification, Voice Access, Media Control, Device Control, One-Time Permission, Background Location, Permission Auto Reset, Global Storage, Screen Recording, rekomendasi aplikasi, pengontrol Smart Home di tombol daya, Media Control, emoji baru, Dark Time atau mode gelap atau mode malam, mengubah picture-in-picture, screenshot panjang, notifikasi prioritas, pin item di menu share, akses ke mini game. Dan itulah beberapa versi Android yang telah dirilis dari awal dan hingga tahun ini.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang versi iOS. Untuk versi iOS yang pertama dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 2007. Pada versi ini belum ada App Store. Apple menawarkan aplikasi bawaan seperti browser, kalkulator, dan pemutar musik. Adapun OS versi pertama punya pembaruan yakni iPhone OS 1.1 yang membawa dukungan untuk iPod Touch. Versi akhir iOS ini adalah iOS 1.1.5 yang kemudian orang menyebut sebagai iPhone OS 1 saja. Yang berikutnya ada iOS 2, dirilis pada tanggal 11 Juli tahun 2008. Fitur yang terbaru pada iOS 2 yaitu App Store, dukungan iPod Touch generasi kedua, security note, perbaikan bug. Sistem operasi iOS 2 ini hadir dengan pembaruan 2.1 dan 2.2. Pada versi iOS 2.2 atau versi final dari iPhone OS 2 ini diperkenalkan beberapa fitur yang menarik, di antaranya ada perbaikan untuk fitur Mail dan hadirnya fitur Google Street View di aplikasi Map. Yang selanjutnya ada iOS 3 yang dirilis pada tanggal 17 Juni tahun 2009. Pada iOS 3 hadir bersamaan dengan iPhone 3 GS, di mana pada perangkat ini iOS mengalami banyak peningkatan fitur seperti push notification, keyboard landscape, voice note, set to shuffle, MMS, dan kompas. Fitur yang jadi perhatian dan berguna sampai sekarang adalah fitur in-app purchase atau IAP dan fitur copy paste. Sistem operasi iOS 3.0 ini sendiri mendukung perangkat Apple iPhone generasi yang sebelumnya, termasuk generasi yang pertama, meskipun tentu ada beberapa fitur yang dibatasi. Untuk iOS 4 dirilis pada tanggal 21 Juni tahun 2010. Untuk fitur terbaru pada versi ini yaitu ada kemampuan multitasking yang lebih efisien terhadap pemakaian baterai, fitur menghidupkan dan menyalakan data seluler, playlist pada iTunes yang lebih kreatif, dan juga dukungan fitur pada foto. Sistem operasi ini dihadirkan berbarengan dengan perangkat iPhone 4 di tahun 2010. Kehadiran iPhone 4 dan iOS 4 ini jadi langkah selanjutnya yang membuat nama Apple kian melambung. Dan selanjutnya ada iOS 5 yang dirilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2011 dengan beberapa fitur terbaru, di antaranya notification center, image, iCloud, game center, peningkatan fitur di kamera, integrasi dengan aplikasi Twitter, penambahan berbagai fitur di musik, mengaktifasi iPhone tanpa memakai laptop atau komputer. Apple juga memperkenalkan Siri, asisten pintar milik Apple di iOS 5 ini. Selanjutnya ada iOS 6 yang dirilis pada tanggal 19 September tahun 2012. Fitur yang terbaru di antaranya ada Apple Maps sebagai pengganti Google Maps. Sayangnya, kehadiran Apple Maps tidak disambut baik, terlebih karena performanya tidak lebih baik dari Google Maps. Pada iOS 6 ini hanya berupa peningkatan dari aplikasi yang sudah ada, seperti peningkatan pada kamera, FaceTime, tampilan desain yang berbeda untuk beberapa aplikasi, dan juga perubahan menu setting. Dan berikutnya ada iOS 7 yang dirilis pada tanggal 18 September tahun 2013 yang mencolok dari iOS 7 ini dengan hadirnya Touch ID yang diperkenalkan di perangkat iPhone 5s.
Sementara untuk fitur tambahan atau perbaikan terjadi pada aplikasi semacam AirDrop, Safari, FaceTime, Apple Maps, App Store, dan beberapa pembaruan di aplikasi lainnya. Karena hadir dengan desain yang berbeda, home screen di ponsel ini juga tampak berbeda alias memiliki tampilan serupa flat design. iOS 7 ini adalah pembaruan iOS yang menitik beratkan pada tampilan desain. Hal ini terlihat dari tampilan antarmuka iOS 7 yang hadir dengan flat design yang menggunakan font sistem Helvetica Neue Regular. Selanjutnya ada iOS 8 yang dirilis pada tanggal 17 September 2014. iOS 8 hadir dengan beberapa fitur yang menarik seperti iCloud Drive dan hadirnya beberapa aplikasi seperti Family Sharing, serta sistem pengetikan yang lebih cepat lewat fitur QuickType, dan menghadirkan aplikasi kesehatan yang bernama Health. Fitur Health ini membantu membaca kesehatan tubuh meliputi detak jantung, kalori, gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Dan iOS 8 hadir pada iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Selain itu, juga hadir ke perangkat iPhone generasi sebelumnya dan juga perangkat iPad Touch generasi ke-6 seperti iPad 3, iPad Air 2, dan iPad mini. Untuk selanjutnya ada iOS 9 yang dirilis pada tanggal 16 September 2015. Fitur yang ditambahkan di iOS 9 diantaranya ada Siri yang kini hadir dengan antarmuka yang lebih berwarna mirip dengan Apple Watch. Selain itu, Touch ID kini lebih aman dengan sistem kode sandi sebanyak 6 digit. Yang sebelumnya, Touch ID memiliki sistem kode sandi 4 digit saja. Tidak hanya itu, iOS 9 juga memperkenalkan sistem 3D Touch. Sistem operasi ini dirilis bersamaan dengan perangkat iPhone 6s, iPhone 6s Plus, dan iPod mini 4. Sistem operasi ini juga mendukung perangkat iPhone lama sampai generasi iPhone 4S. Selanjutnya ada iOS 10 yang dirilis pada tanggal 13 September tahun 2016. Fitur menarik yang ditawarkan dari iOS 10 ini adalah dukungan API Siri iMessage untuk para pengembang aplikasi. Selain itu, iOS 10 menghadirkan detouch pada notifikasi. Fitur lainnya yang menarik adalah hadirnya emoji pada pesan, tampilan aplikasi peta yang memiliki desain baru. Sistem operasi ini juga mendukung beberapa perangkat Apple sebelumnya, namun tidak semua perangkat didukung penuh. Keterbatasan ini karena perangkat tersebut masih memakai prosesor dengan arsitektur 32 bit. Sementara iOS 10 ini fiturnya hanya didukung penuh oleh ponsel yang minimal prosesor A5 atau 5X yang berbasis 64 bit. Dan yang selanjutnya ada iOS 11 yang dirilis pada tanggal 19 September tahun 2017. Pada fitur iOS 11 adanya perubahan tampilan pada App Store. Aplikasi file bisa mengakses data yang tersimpan di memori perangkat ataupun di cloud. Pengisian yang lebih cepat untuk iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Fitur ini hadir pada ketiga perangkat tersebut pada pembaruan iOS 11, yakni iOS versi 11.2. Kehadiran iOS 11 juga mematikan dukungan pada ponsel yang prosesornya hanya 32 bit seperti iPhone 5 dan iPhone 5C dan iPod 4. iOS 11 hanya mendukung perangkat yang prosesornya 64 bit. Perangkat dengan tipe prosesor Apple A7 dan
Apple A8 bahkan hanya didukung terbatas. Selanjutnya ada iOS 12 yang dirilis pada 17 September tahun 2018. Pada iOS 12 ini menghadirkan animoji baru terutama untuk perangkat Apple sebelumnya seperti iPhone X. Animoji ini hadir untuk aplikasi FaceTime dan pesan. Notifikasi di iOS 12 lebih rapi karena mengelompokkan notifikasi berdasarkan tipe aplikasi atau topik khusus tertentu. Di iOS 12 ini menawarkan yang lebih baik, yaitu kinerja aplikasi yang lebih responsif, seperti membuka aplikasi kamera 70% lebih cepat dibandingkan iOS versi yang sebelumnya. Selain itu, membuka aplikasi dan loading aplikasi lebih cepat 2 kali lipat prosesnya dibandingkan iOS 11. iOS 13 atau iPad OS 13 dirilis pada tanggal 18 September tahun 2019. Fitur terbaru pada iOS 13 meliputi peningkatan performa Face ID yang diklaim 30% lebih cepat sehingga sangat berguna bagi perangkat lawas. Fitur lain yang dihadirkan adalah mode malam, keyboard swipe terbaru, fitur pengingat dengan tambahan fungsi today, schedule, flagged, and all untuk mengorganisir kegiatan dan tugas lainnya. Hal yang menarik di iOS 13 adalah hadirnya iPad OS 13. Kehadiran iPad OS 13 adalah jawaban dari banyaknya pengguna yang merasa iPad lebih cocok memiliki tampilan OS tersendiri karena memiliki layar yang lebih luas. Dan yang versi yang terbaru ada iOS 14 atau iPad OS 14 yang dirilis pada 16 September 2020. Fitur terbaru dari iOS 14 diantaranya adalah tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan pengguna bisa menambahkan widget. Di iOS 14 juga hadir App Library yang berfungsi untuk mengatur berbagai aplikasi agar lebih sederhana. Fitur Picture-in-Picture, fitur App Clip, fitur Maps, fitur Spatial Audio, dan Automatic Device Switching. iPad OS 14 juga menghadirkan fitur seperti pengaktifan penyimpanan file, drag and drop antara aplikasi multitasking, ditambah dukungan trackpad dan mouse. Berbagai aplikasi seperti file dan foto juga dirancang menjadi lebih cepat dan tepat. Sekian, itulah beberapa versi Android dan iOS yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.